bagus itu langka gitu. Jadi harus tetap dijaga ya, supaya tetap bisa. Karena bahasa itu kalau tidak kita biasakan kita gunakan, itu akan lupa. Pasti akan lupa. Tapi kalau biasa kita gunakan, kita ajarkan kepada teman-teman kita, itu juga kita ikut menggunakan. Itu akan membuat kita juga menjadi lebih paham. Terima kasih itu masih menjaga huruf Jawa. Ya. Nah, kemudian juga kalau perlu diadakan juga festival-festival nyanyi menggunakan bahasa daerah, bahasa Jawa. Nah, pakai acara karaoke bahasa Jawa juga boleh saja. Agustusan di RT itu juga boleh menggunakan lomba nyanyi pakai bahasa Jawa. Nah, ini beberapa upaya konkret yang dapat kita lakukan untuk merevitalisasi bahasa Jawa. Jadi untuk menggairahkan lagi kehidupan bahasa Jawa. Jangan sampai bahasa Jawa kita menjadi bahasa yang loyo, yang kehilangan daya komunikasinya. Itu jangan sampai. Karena bahasa Jawa ini adalah bahasa nomor 1 yang paling banyak penuturnya di Indonesia. Penuturnya hampir 60% dari jumlah penutur bahasa daerah yang lain. Ya. Di Indonesia itu bahasa daerah yang jumlah penuturnya di atas 1 juta orang itu hanya 13 bahasa. Jadi yang paling banyak adalah bahasa Jawa. Bahasa Jawa, kemudian bahasa Sunda, bahasa Madura, itu bahasa 3 bahasa besar yang masih banyak penuturnya. Yang lain-lain itu tinggal sedikit. Nah, itu yang mengkhawatirkan. Berikutnya Pak, ternyata sudah habis. Saya persilakan kalau mau kita diskusikan, silakan kalau ada yang mau bertanya. Monggo, jadi saya menyemangati upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan bahasa Jawa. Jadi usahakan kita mencintai bahasa Jawa, di rumah itu masih menggunakan bahasa Jawa. Ngomong-ngomong dengan keluarga di rumah itu masih menggunakan bahasa Jawa. Kita tularkan pada anak-anak kita, pada tetangga-tetangga kita menggunakan bahasa Jawa, karena itu bagian dari upaya untuk melestarikan bahasa Jawa. Rumah tangga itu merupakan ring 1 pertahanan bahasa daerah. Jadi kalau istilah militer kan ring 1 ya. Jadi pertahanan paling akhir. Kalau pertahanan itu sudah keluar, maka itu sudah akan mengalami kegagalan. Jadi bahasa kalau sudah tidak lagi digunakan dalam ranah rumah tangga, maka itu bahasa itu akan terancam punah. Tapi kalau masih digunakan dalam rumah tangga, digunakan di rumah, diajarkan pada putra putrinya, masih digunakan dalam seni budaya, itu insya Allah itu akan tetap lestari. Moga silakan kalau ada yang mau disampaikan saran-saran, masukan ataupun pertanyaan. Moga Pak, sudah dulu silakan. Pak Bun, tadi saya amati ada hal yang mungkin bisa menjadi sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu cukup singkat. Untuk penamaan herbal itu kan kita sering menggunakan yang paling umum menggunakan bahasa Latin. Saya pernah memegang dan sempat membaca juga buku yang dihimpun oleh Stanford Records itu, namanya Flora of Java itu. Ada 4 buku, yang paling tipis itu sekian gila. Di situ dia menyebutkan nama-nama tumbuhan yang ada di Jawa. Ada nama Jawa. Mungkin itu yang bisa dilakukan kalau kita punya versi yang wajib dimiliki oleh semua perguruan tinggi. Nama-nama tumbuhan yang ada di Jawa dengan nama Jawa. Ya, dalam waktu yang singkat sudah bisa langsung kelihatan, dan itu nanti akan membawa semangat baru, karena setiap hari orang pasti ketemu dengan sayur, orang ketemu dengan semak, orang ketemu
ini bahasa Jawanya apa, namanya apa itu sebenarnya juga dampaknya luar biasa, termasuk kecintaan terhadap lingkungan yang sudah mulai pudar tambah pudar lagi. Kemudian khasiat-khasiatnya juga kalau tidak dilambari dari dasar. Karena orang-orang seperti kami ada di komunitas ini, kemampuan kami ya terbatas sekali. Kalaupun kami bisa berbagi dengan luas, kami berjejaring dengan teman-teman muda untuk kami dapat kesempatan berkegiatan seperti ini, atau mungkin kalau seperti kemarin kita diberi kesempatan untuk tampil di stasiun radio, tapi tetap saja kami pakai ya ini bahasa Indonesia yang akhirnya kami campur-campur. Itu aja Pak yang bisa sampaikan. Terus baru berdua nih Pak Jawa. Saya kira ini usulan yang sangat bagus ya, karena memang pengenalan bahasa Jawa bisa melalui berbagai media. Nah, salah satunya tadi yang diusulkan nama-nama tumbuhan, nama-nama sayuran, ya, nama-nama buah-buahan menggunakan bahasa Jawa. Nah, saya kira ini masukan yang sangat bagus. Ini kami tampung nanti pada saatnya bisa kami informasikan ke kampus-kampus, bisa juga nanti menjadi bagian dari upaya Badan Bahasa, Balai Bahasa untuk membuat satu senarai bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Nanti dikenalkan melalui media sosial. Nah, terima kasih Pak Jo. Nah, di samping itu soal penamaan Pak, ini teman-teman juga sekalian, penamaan ini penting nih. Sekarang ini daripada menggunakan nama-nama pakai bahasa asing, kami sudah sering menyampaikan kalau tidak mau pakai bahasa Indonesia, pakailah bahasa-bahasa daerah. Ya. Nah, sekarang sudah mulai banyak orang-orang yang kembali beri nama dalam bahasa Jawa. Rumah makan misalnya sudah ada yang diberi nama Lombok Hijau. Nah, apalagi angkringan, ya. Nah, dapur Simbo, nah itu sudah mulai ada yang gitu. Pawon Asri, ya. Itu adalah penamaan itu. Ayam longso, ya. Katanya mengapa ayam longso? Karena ayam kepalanya bebek, longso. Tapi artinya penamaan seperti itu juga bagian dari upaya pelestarian, karena nanti anak-anak muda kan sering membaca itu, dan itu kan kemudian dia ingat itu bahwa itu bahasa Jawa, ya. Itu betul Pak, betul, terima kasih. Jadi sekarang kami di dalam sosialisasi penggunaan bahasa di ruang publik itu juga menginformasikan kalau tidak mau pakai bahasa Indonesia, pakailah bahasa-bahasa daerah. Nah, sekarang sudah mulai banyak yang seperti itu. Alhamdulillah itu, ya, mulai banyak seperti itu. Jadi penamaan itu penting ya. Terima kasih Pak Joy. Monggo Mas. Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Mungkin saya ingin bertanya mengenai bagaimanakah upaya pada masa sekarang ini mengenai penerjemahan naskah-naskah kuno yang ada di Indonesia, Pak. Sebab sebagai mahasiswa sejarah sejak awal masuk kuliah ya Pak ya, saya tuh cenderung mengalami kesulitan sumber-sumber Pak untuk mengakses sumber-sumber yang berhubungan dengan sastra kuno, seperti halnya Negara Kertagama, Paraton. Kalau itu mungkin masih bisa kita katakan oke lah, kita masih ada terjemahan bahasa Indonesianya. Nah, yang menjadi rujukan utama itu pasti selalu terbitannya maksudnya hasil terjemahan milik orang-orang asing. Seperti halnya kalau Paraton itu seingat saya itu yang paling selalu jadi rujukan itu punya Brandes yang diselesaikan oleh muridnya itu Enjing Bloom. Sedangkan kalau Negara Kertagama itu yang menjadi rujukan utama itu milik Robson sama Theodore Piso, dan mayoritas mohon maaf semua berbahasa asing, Inggris dan Belanda. Dan terus terang saya pribadi mohon maaf saya alergi pada bahasa asing. Yang pertanyaan saya ini adalah ini udah 100 tahun lamanya, tapi kenapa kok naskah-naskah itu tidak ada upaya penerjemahan, padahal itu adalah milik kita sendiri. Namun kenapa kok yang menerjemahkan validnya tuh kok malah orang luar yang dipakai sebagai rujukan? Intinya di mana posisi kita sekarang ini? Terima kasih.
itu juga sangat penting ya, karena memang banyak dokumen sejarah kita itu yang masih tertulis di dalam bahasa aslinya. Kalaupun ada terjemahannya dalam bahasa asing. Ya. Lalu pertanyaannya, bagaimana penerjemahan naskah-naskah sejarah seperti itu? Nah, terima kasih, ini masukan bagi kami, karena di tempat kami itu juga ada divisi penerjemahan. Itu nanti akan didata sebagai bagian yang perlu diterjemahkan. Ya. Nah, saya kira itu juga nanti perlu juga menjadi perhatian teman-teman di kampus supaya naskah-naskah seperti itu tidak hanya menggunakan sumber rujukan dari bahasa-bahasa asing, tetapi karena untuk sumber rujukan aslinya sudah tidak menguasai lagi bahasa, ya setidaknya itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Terima kasih, saya kira upaya penerjemahan itu juga sangat penting ya. Apalagi sejarah itu adalah bagian dari masa lalu kita yang tidak boleh kita lupakan. Kita ada hari ini karena juga sejarah, karena masa lalu. Betul, terima kasih, Michael. Mas, Terus ya, terima kasih atas waktunya. Ya, perkenalkan, nama saya Alam Pambegi. Saya dari komunitas Jawa Kuno Sutasoma. Kegiatan, salah satu kegiatan dari komunitas Jawa Kuno Sutasoma yaitu membaca dan menerjemahkan prasasti dan naskah kuno. Dalam mengikuti kegiatan ini, ya saya menyimak mengenai pentingnya revitalisasi. Sebenarnya saya mau mengusulkan tadi yang disampaikan sama Mas Jo ya. Sebenarnya tidak hanya pada media kita melakukan revitalisasi ini, tapi juga pada lintas disiplin ilmu. Ya. Masalahnya begini, dalam penelitian arkeologi maupun sejarah itu juga ada suatu kajian yang sangat rumit yang berkaitan dengan bahasa Jawa, yaitu toponimi atau toponim, nama-nama wilayah. Gitu. Saya seringkali diundang sama peneliti, para dosen juga, itu paling tidak banyak sekali nama-nama toponimi khususnya di Malang ya, itu yang masih menggunakan kosakata Jawa yang notabene tidak dikenal saat ini. Jadi dosennya anak-anak ini ya, Pak Reza pernah melakukan penelitian tentang toponim di Malang. Beliau mengatakan hanya Klojen yang diambil dari kosakata Belanda, yang lain semua Jawa. Bahkan beliau ketika ditanya kepada saya, Mas, gadang itu apa Mas? Gadang itu saya pernah penelitian di Madiun ketika penulisan buku Perawan. Gadang itu nama tumbuhan Pak. Itu. Dan ternyata di Malang ini banyak sekali nama-nama tumbuhan desa-desa itu. Jadi sebenarnya revitalisasi itu juga mengenal kosa-kosa kata yang tidak hanya dipakai, tapi juga yang sudah mulai hilang. Contoh, dulu kita masih mengenal istilah belumbang, ya. Ada suatu kolam di belakang rumah itu belumbang. Lah, karena saat ini objeknya sudah hilang, mengenai belumbang itu apa sih? Itu. Kemudian bahasa prasasti. Lah, yang menjadi dilema saya ketika saya diundang oleh komunitas-komunitas lokal ya, baik di Malang, Tulungagung, Jogja itu adalah minimnya SDM Pak. Jadi saya tanya, loh, mengapa kok gak ada kajian lagi? Menunggu panjenengan Mas. Loh, mengapa itu saya? Di sini kan sudah saya kasih contoh gitu. Lah, dengan demikian, apakah nanti dari balai bahasa ini ada suatu tindakan minimal mengadakan suatu sertifikasi untuk pelestari bahasa gitu Pak. Jadi sebenarnya dalam bahasa prasasti itu tidak jauh dengan bahasa Jawa saat ini ya. Misalkan prasasti Gajah Mada itu disebutkan sama kana tawa kekabrian mapa dejono dewa pamit caitian rima mana sewa sudata, itu pasti sekali. Tapi kadang-kala anak-anak itu terdogma bahwa bahasa Jawa kuno maupun itu lebih sulit dari aksara Jawa modern. Sebenarnya lebih mudah, tinggal kita pakai metodenya bagaimana dalam menguasai itu. Dan bahasa Jawa, aksara Jawa kuno tidak mengenal pasangan kecuali aksara ma dan ma gitu. Kemudian selanjutnya sebenarnya ya itu
itu tadi tidak hanya memperkaya jumlah pengguna ya atau penutur Pak, tapi juga yang bisa memahami lebih dalam ya, yang memahami gitu. Lah mungkin Bapak bisa memberikan suatu solusi untuk hal ini supaya komunitas-komunitas di berbagai wilayah itu ada minimal 1 atau 2 SDM yang bisa diberikan tanggung jawab untuk menjaga itu. Ya terima kasih, itu saja dari saya.